Yang mana tadi saudara-saudaraku itu adalah part 1. Jadi kita kembali ke part 2 untuk pemahaman dan menerangkan supaya kita sekali semua mengerti memahami. Kalau ingin kita melakukan itu, mari kita lakukan saudara-saudaraku. Jadi pengertian hikmat tersembunyi daripada Tuhan yang tertulis surat Petrus yang kedua. Pasal 1 ya, ayat 3, panggilan dan pilihan Allah. Kadang kita banyak orang Kristen mengatakan bahwa sudah mengalah Tuhan Yesus Kristus menjadi panggilan Allah. Memang benar panggilan Allah. Tapi bagaimana kita melakukan kodrat ilahinya itu dapat kita tempuh. Bagaimana kita menerima hikmat tersembunyi daripada Allah supaya kita mampu menghadapi gelora dunia. Karena kuasa kegelap selalu menyerang tanpa berhenti. Bahwa kuasa dunia ini tidak pandang siapa. Selagi bisa dimangsa iblis mangsai kita. Saya pribadi sudah merasakan itu saudara-saudara. Sebab itu aku selalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan berikan pemahaman terhadap aku. Itu selalu saudara-saudara. Bahkan percaya di dalam ibadah saya. Terutama percaya saya Roh Kudus datang kepada Tuhan. Roh Kudus yang kupercayakan dalam ibadahku, maaf dalam doaku. Karena aku yakin Roh Kudus mengantar doaku pada Tuhan. Karena roh penghalang di luar ada menghalangi dua manusia. Supaya kita penting kita pahami. Dikatakan ayat 3, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Saudara-saudaraku, mari kita sambung ke ayat 4. Dengan jalan itulah ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Di sini dikatakan saudaraku, dalam firman ini dikatakan kejar kodrat ilahiku. Apa pengertian kodrat ilahi daripada Allah? Mujizat, keajaiban, kasih karunia. Sehingga kita memahami kehendak Tuhan kepada kita. Tapi Tuhan juga mengingatkan. Percayalah kamu dengan nama Roh Kudus, kata Tuhan. Sehingga Roh Kuduslah mengantar segala doa kita kepada Tuhan dalam kehidupan kita jalan kebenaran. Sehingga Tuhan Allah memberikan kodrat ilahinya kepada kita. Ada pemahaman. Belajar jalan kebenaran daripada Allah. Oleh karena nama Roh Kudus. Sehingga kuasa tipu daya iblis tidak segampang itu menyerang kita. Sekalipun ada kekurangan kita di dalam Tuhan. Sekalipun ada kesalahan. Setiap manusia tidak ada yang tidak berdosa. Satu pun manusia tidak ada yang sempurna. Tetapi Tuhan berkata, kejarlah kodrat ilahiku. Percayalah dengan Roh Kudus. Supaya Roh Kudus membuat kita semakin dewasa. Sehingga Roh Kudus mengantar permohonan doa kita dan ibadah kita kepada Tuhan. Sehingga Tuhan Allah Yesus Kristus mencurahkan dari tempat yang maha tinggi. Mujizat keajaiban ilahinya. Kodrat ilahinya. Menyelimuti kita. Yang dikatakan kodrat ilahi keajaiban mujizat kasih karunia yang menguatkan kita. Dikarenakan ada tuntunan Roh Kudus daripada Allah. Lihat saudara-saudaraku menjelang tahun 2024 ini. Kalau kita memahami, mencermati. Setiap awal tahun itu harus penting kita pahami. Kenapa sih awal tahun 2024 ini banyak tantangan. Melihat cuaca sekarang, ekstrim hujan. Di mana-mana banjir. Di mana-mana banjir. Disinilah kita sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus. Tentu kita kalau percaya kepada Yesus Kristus, inilah kita menampakkan iman kita kepada Tuhan. Apakah kita berdoa kepada Tuhan supaya musibah itu Tuhan redakan? Apakah kita benar-benar orang Kristen menyembah Tuhan?
Benarkah orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus melakukan jalan kebenaran? Saya sendiri belum tentu bisa mampu melakukan itu. Tapi Tuhan Allah Yesus Kristus mengingatkan kita melalui firman-Nya, melalui media sosial ini. Bagaimana kita yang percaya kepada Yesus lakukan kehendak rencana daripada Allah. Karena firman Tuhan berkata, adanya penggenapan firman. Semua yang tertulis dalam kitab Injil, saudara, akan terjadi. Tapi bisanya itu memang tidak terjadi, kata Tuhan. Kalau kita orang Kristen benar-benar datang kepada Tuhan dan tidak main-main berdoa kepada Tuhan. Supaya tuntunan tangannya menuntun kita semua. Ini masih menjelang akhir zaman, permulaan penderitaan. Belum selesainya dunia. Tetapi Tuhan sudah memberikan tanda-tanda aba-aba. Lihat terjadi. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan akan bangkit melawan kerajaan. Lihat sekarang, perang sampai sekarang nggak ada selesainya. Dibarengi lagi musibah di bawah kolong langit dan atas bumi ini. Bermacam cara musibah itu Tuhan bebaskan di bumi ini. Apakah kita memahami itu, mengerti, sementara kita lihat? Sementara kita mengenal Tuhan Yesus Kristus. Apakah kita benar-benar datang menyembah Tuhan, beribadah, memperlakukan di jalan kebaikan, di jalan roh dan kebenaran daripada Allah? Apakah hanya sekedar absensi datang ke gereja? Apakah sekedar absensi dikatakan diri kita ikut Yesus? Apalagi sudah memahami firman kebenaran daripada Allah. Berbeda belum memahami kebenaran firman Tuhan. Tentu orang kita sudah selalu datang ibadah ke gereja. Pasti sedikit banyak sudah memahami firman Tuhan. Inilah pesan-pesan Tuhan. Maka dikatakan di situ panggilan dan pilihan Allah. Panggilan dan pilihan Allah di hadapan Tuhan yang benar-benar dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Sekalipun kita tidak luput segala dosa. Karena firman Tuhan dalam pemateraian dia berkata, pernyataannya, seseorang pun kamu tidak sempurna dan tidak luput segala dosa. Itu. Jadi mari kita menyadari kita semua di hadapan Tuhan. Bahwa kita tidak luput segala dosa. Sebab itu Tuhan memberikan sebuah tegur-teguran musibah di bawah kolong langit dan di atas bumi ini. Saya pribadi tahun 2024 ini tidak berani aku mengatakan apa yang terjadi tahun 2024 ini nanti. Tapi sepertinya ada kasih hikmat Tuhan berikan kepada saya. Akan terjadi lebih parah lagi. Entah apa yang terjadi saya tidak tahu. Tinggal melihatlah kita. Tinggal memperhatikanlah kita. Tetapi Tuhan Allah berkata, waspada, berjaga-jaga, berdoalah engkau. Tujuan daripada Allah, kalau kita benar datang kepada Tuhan melakukan jalan kebenaran. Apapun yang terjadi musibah. Yang akan datang supaya penyertaan pertolongan Tuhan menolong kita. Tidak terimbas bagi kita. Itu satu. Yang kedua, supaya kita benar-benar mengenal Yesus Kristus, apalagi sudah mengerti kebenaran Allah. Supaya berdoa meminta kepada Tuhan perlindungan. Jangan hanya kita datang ke gereja menjabarkan, menyuarakan firman Tuhan hanya sebatas di gereja. Apakah itu kita lakukan di rumah kita? Apalagi kita orang hamba dan pelayan daripada Allah. Apakah kita berdoa kepada umat-umat Tuhan? Apakah kita berdoa apa yang terjadi sekarang cuaca ekstrim di bawah kolong langit di atas bumi ini? Di situ Tuhan sudah mulai menilai kita. Jadi mari menjadi panggilan Allah. Ini bukan kepentingan pribadi saya, tidak ada keuntungan saya. Ini kepentingan Tuhan untuk kita dan kepentingan kita untuk Tuhan. Karena Tuhan masih ada rasa sayang kepada umat-umat percaya kepada Dia. Supaya semakin kuat, supaya makin memahami. Maka dikatakan kejarlah kodrat ilahiku. Kejarlah mujizat itu, kejarlah keajaiban. Kejarlah kasih karunia. Karena Tuhan berkata, tidak akan kuberi beban kepada kamu. Aku akan mengutus roh penolong. Apa roh penolong? Itulah dikatakan Roh Kudus. Kalau bahasa Batak dia bilang Tondi Purbadia. Sebab Roh Kuduslah menjagai kita, membagari kita dan menyelimuti kita. Sekalipun di antara kita manusia tidak luput dari segala dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan.
Karena Tuhan Allah Yesus Kristus tahu dunia ini, tahu kuasa kegelapan ini. Dia tahu, dia melihat umat-umatnya disiksa, dia melihat umatnya ditipulasi. Itu. Sehingga Tuhan Allah berkata, berdoalah engkau percayakan Roh Kudus. Maka dikatakan tidak akan kuberikan beban kepada engkau. Aku akan mengutus Roh Kudus kepadamu, penolong. Maka percayakan dalam kehidupan pribadi kita Roh Kudus. Kalau kita benar-benar menjadi panggilan daripada Allah. Jangan hanya kita selalu berkata karena mengenal Yesus Kristus. Kita rajin ke gereja tapi tidak memahami hikmat daripada Allah. Sama dengan nol. Kalau kita memahami dari hikmat daripada Tuhan. Kalau kita memahami Roh Kudus. Coba perhatikan orangnya dimanapun berada. Pasti ada yang sudah terjamah itu. Lembut, gak banyak ngomong, gak banyak komen. Selalu dia tenang. Kenapa? Karena Roh Kudus dalam tubuhnya. Di dalam tubuh seseorang ada Roh Kudus percaya kepada Tuhan. Itu orangnya diam. Dia memahami, dia memperhatikan apa ranah Tuhan yang terjadi bawah kolong langit di atas bumi ini. Dan apa yang saya lakukan kepada Tuhan. Itu saudara-saudariku. Penting ada pemahaman. Hamba pelayan Tuhan, pemberita Injil. Mari semakin berdoa kepada Tuhan. Mari semakin percaya ke Roh Kudus, bersujud kepada Tuhan. Supaya Roh Kudus mengajari kita dengan kasih karunia. Maka Tuhan Allah berkata, kejarlah kodrat ilahiku. Bagaimana kita menerima kodrat ilahi? Bagaimana kita menerima hikmat tersembunyi? Maka percayakan Roh Kudus dalam ibadah kita datang kepada Tuhan. Supaya kita menerima itu. Mungkin diantara kita domba Allah, jemaat Allah baik suci daripada Tuhan. Selalu kita banyak memang menyerah. Selalu kita banyak memang kadang-kadang timbul kestresan. Mungkin mengingat perekonomian, mengingat keuangan. Sehingga kadang-kadang iman kita goyah. Masuk lagi manipulasi dari kuasa kegelapan menyelimuti otak kita. Supaya kita semakin down. Tapi percayalah saudara-saudaraku. Mula dari dunia diciptakan Allah dari Adam dan Hawa. Di mana zaman dahulu nenek moyang kita begitu kejam, begitu jahat. Tapi Tuhan berikan makan kok. Karena udah janji Tuhan. Tuhan Allah Yesus Kristus menciptakan manusia sudah menjadi tanggung jawab Tuhan memberikan makan. Supaya kita pahami. Tetapi Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah maka semua akan ditambahkan. Tak ada manusia yang tidak makan Tuhan berikan. Semua berikan makan. Tak ada manusia yang tidak mati akan mati. Penting ada pemahaman semakin jauh tentang kebenaran Allah. Di dalam kehidupan kita. Terkadang kita banyak orang Kristen datang ke gereja. Ya memang sih baik ke gereja datang. Tetapi kadang-kadang kita tidak memahami ranah Tuhan. Tidak memahami apa kita datang ke gereja, apa kita bawa. Bagaimana kita punya cara memahami itu? Salah satu dalam keibadahan, sekalipun banyak orang. Mungkin di antara jemaat itu pasti Tuhan berikan sentuhan Roh Kudus. Ada Tuhan jamah di antara 1, 2, 3 orang itu. Tetapi kemungkinan di antara 2, 3 orang ini sudah sampai meneteskan air mata. Dengan tuntunan Roh Kudus kepada Tuhan. Mungkin jemaat-jemaat, kawan jemaat yang lain tidak diperhatikan itu. Karena merasa dirinya hikmat yang datang dirinya sendiri kepada Tuhan. Bahwa mereka sudah merasa paling dekat kepada Tuhan. Ternyata dalam diri kita terjadi hikmat dunia. Maka datang kepada ibadah gereja. Menurut saya. Kalau kita penuh percaya dengan Roh Kudus. Satu pun tidak ada yang ngantuk dan tidak ada yang bersungut-sungut. Kalau sudah masuk tuntunan Roh Kudus. Kita sadar diri menangis kepada Tuhan. Ada jamahan. Ada sentuhan ilahi. Ada sentuhan keajaiban.
Dimanapun saudara-saudaraku seiman sekasih yang percaya kepada Yesus Kristus, mari kita sama-sama belajar datang. Supaya kita lakukan itu di dalam kepribadian hidup kita. Itu. Mari memahami diri. Jangan kita selalu menghakimi orang yang tidak mengenal kebenaran Tuhan. Melainkan doakan dia menunggu jamahan Tuhan. Menunggu sentuhan tangan ilahi menyentuh hatinya. Maka firman Tuhan berkata penting kita pahami. Terdahulu bisa terkemudian bisa terdahulu. Banyak terpanggil, sedikit yang terpilih. Penting ada pemahaman datang kepada Tuhan. Sebenarnya menurut pribadi saya tidak mudah ikut kebenaran daripada Allah. Tidak mudah. Tapi bisa mudah kalau kita tetap bertahan dengan nama Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus menguatkan kita. Karena firman Tuhan berkata, harus siap menderita ikut kebenaran daripada Allah. Bukan harus senang. Bukan harus kaya ikut Tuhan, tidak. Siap menderita dan siap pikul salib, kata Allah. Kita jangan salah memahami. Supaya kita tidak terjebak nanti. Di dalam keibadahan pun ada berlaku hikmat dunia. Ada. Seperti kita penuh sukacita. Tetapi kita tidak memahami di dalam keibadahan itu. Apakah ada ranah Tuhan? Apakah ada jamahan Tuhan? Apakah ada sentuhan Roh Kudus? Sebab firman Tuhan berkata, hendaklah kau bersujud berdoa kepada aku roh. Hikmat pengertian pengajaran dari aku. Berdoalah engkau, aku mengutus kepada kamu. Itu. Jangan kita salah orang Kristen ya. Kita tengok di gereja penuh sukacita. Itu belum tentu hikmat dari Allah sendiri menjamah. Kenapa kita berani mengatakan? Saya pernah beberapa gereja saya perhatikan. Begitu penuh sukacita, saya bisa berdua, tidak ada meneteskan air mata satupun. Dan tidak ada dua lagi saya dengar, ampuni Tuhan segala dosaku, nggak ada lagi. Berarti kita merasa dirinya sudah tidak berdosa lagi di hadapan Tuhan. Padahal kita lah memahami diri kita sendiri apa kesalahan. Tetapi dikarenakan hikmat dunia masuk sama kita, kita tidak sadar. Tapi kalau ada sentuhan Roh Kudus, sentuhan ilahi keajaiban, kita akan sadar, kita nangis. Kalau kita dijamah Roh Kudus dalam ibadah kepada Tuhan, itulah dikatakan penyesalan selalu datangnya terlambat. Karena sudah sadar. Tapi bagi Tuhan tidak ada penyesalan selalu terlambat. Karena kita sudah sadar perilaku kita jahat. Sehingga kita berdoa minta ampun menunduk diri kepada Tuhan. Maka Tuhan mengampuni. Itu penting ada pemahaman dimanapun saudara-saudaraku. Ini pesan Tuhan tahun 2024 ini. Saya dalam seminggu ini sudah resah, sudah gelisah. Apa ini? Itu. Sebab itu saya buat. Kenapa kata-kata firman ini ada pilihan Tuhan harus kita sampaikan. Antara hikmat tersembunyi dan antara panggilan Allah supaya kita memahami hikmah yang tersembunyi yang benar-benar dari Tuhan. Padahal saya jarang aku buka Alkitab. Bisa Tuhan temukan. Yang selalu dalam pemikiran saya kadang kepada Tuhan, apakah Tuhan aku mampu menjalankan ini? Apakah aku sanggup? Tapi aku percaya bagimu tiada yang mustahil, bagi Tuhan tidak mungkin segalanya. Itu aja aku percaya dari Engkau Tuhan. Dan jangan permalukan aku, jagai aku. Kenapa saya berani mengatakan begitu? Karena saya tidak luput segala dosa. Saya penuh dosa. Tidak pernah aku merasa diriku paling dekat kepada Tuhan. Merasa diriku tetap ada dosa di hadapan Tuhan. Karena Tuhan berkata, seseorang pun kamu tidak sempurna dan tidak luput segala dosa. Itu. Tetapi Tuhan tetap membuka pemikiran kita dengan Roh Kudus-Nya. Beritakan itu supaya memahami semua umatku. Supaya tidak sesat. Sudah banyak pesesat. Lihatlah perkataanku dalam kitabku, kata Tuhan.
Bukan siapa yang menjatuhkan engkau, bukan siapa yang menghakimi engkau, bukan siapa yang mengkomen engkau, yang melainkan sudah mengerti kebenaranku, kata Allah. Karena mereka tidak memahami rencanaku oleh hikmat kasih karunia keajaiban kodrat ilahiku yang mereka harus minta kepada saya, kata Tuhan. Tidak ada bedanya seperti orang Farisi dahulu, di mana kitab hukum Taurat, kitab Musa, orang Farisi, mereka disembah seluruh dunia ini, bahwa merasa diri paling dekat kepada Tuhan dengan begitu banyak aturan-aturan. Di saat Tuhan Yesus menjelma jadi manusia yang segambar dengan dia, untuk menggenapi firman ini supaya diluruskan lebih benar, ternyata orang Farisi tidak mengenal Tuhan Allahnya sendiri. Aku bertanya kepada kita, saudara seiman, apakah perampok menyalibkan Yesus? Atau pembunuh menyalibkan Yesus? Tidak. Siapa menyalibkan Yesus? Orang Farisi yang mengenal kebenaran Tuhan. Penting ada pemahaman sangat jauh. Bagaimana kita memahami tentang hal itu? Mari tuluskan kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan. Sekalipun dosa apapun terjadi. Setiap manusia orang yang berdosa, bahwa dia sudah bersujud kepada Tuhan, Tuhan senang. Enggak marah lagi Tuhan sama dia. Sedosa apapun yang terjadi kita lakukan. Karena firman Tuhan berkata, aku datang kepada orang yang jahat. Bukan dikatakan dalam firman Tuhan, aku datang kepada orang benar. Tidak. Hendaklah orang benar itu mempertahankan imannya. Tapi hati-hati. Terdahulu bisa terkemudian bisa terdahulu. Banyak terpanggil, sedikit terpilih. Ini penting waspadai bagi orang beriman. Setiap rancangan Tuhan, keajaibannya kepada orang-orang yang jahat, dia akan ditobatkan. Kalau kita sudah memang dijamah Tuhan, datang kepada Tuhan, sedosa apapun, saya pribadi dulu gitu, manusia paling jahat aku. Sama perempuan, paling jahat aku sama perempuan. Kalau pikiran saya bahwa Tuhan tidak mengampuni saya lagi. Tapi Tuhan jamah aku belajari, sehingga aku mengerti kebenaran Tuhan. Itu pun aku mengerti kebenaran, tetap aku hati-hati. Tidak pernah aku mengatakan diriku pada aku paling dekat kepada Tuhan. Karena aku sadar, tidak luput segala dosa. Itu saudara, penting ada pemahaman. Bagaimana kita dapat memahami itu? Percayakan Roh Kudus dalam jiwa dan tubuh kita, dalam iman dan pemikiran kita. Itu saudara-saudariku. Mengapa dikatakan Yudas 1 sampai 17 sampai terakhir? Barang siapa yang mau menceritai orang, barang siapa yang menghakimi orang, barang siapa yang merasa dirinya benar kepada Tuhan bahwa dia tidak memiliki Roh Kudus, tidak memiliki Roh Allah sendiri. Itu tertulis dalam firman Tuhan. Penting ada pemahaman, menyembah Tuhan. Maka Tuhan Allah berkata, banyak terpanggil, sedikit yang terpilih. Terdahulu bisa terkemudian. Ini pesan Tuhan yang terakhir. Dan imammulah menyelamatkan engkau, kata Tuhan. Berdoa dengan Roh Kudus, kata Tuhan. Percayakan Roh Kudus. Jadi mari saudara dimanapun berada, mari kita perkuat Roh Kudus. Kalau bahasa Batak, percayakan Tuhan diperbadia di tubuh kita, apalagi datang di saat ibadah kepada Tuhan. Supaya kita dikuatkan. Supaya kita dapat menerima kerajaan yang Tuhan sediakan, dikatakan kerajaan 1000 tahun. Bukan hanya di dunia ini kita hidup. Tidak. Sekalipun kita mati menghadap tata panggilan Tuhan oleh kelak penghakimannya, kita akan diubah Tuhan menjadi makhluk. Apakah makhluk neraka menjadi makhluk sorgawi? Akan dibangkitkan orang mati. Yang Tuhan sediakan kerajaan 1000 tahun. Saudaraku hamba Tuhan, pelayan Tuhan dimanapun berada. Pemberita Injil. Beritakanlah Injil itu yang benar kepada jemaat Tuhan. Beritakanlah Injil itu yang benar ke domba Allah. Beritakanlah Injil itu yang benar ke bait suci daripada Tuhan. Mintalah hikmah, pengertian, pengajaran daripada Allah dengan Roh Kudus. Anda percayakan diri kita datang kepada Tuhan. Supaya jemaat ini tidak sesat. Jangan cari kepentingan pribadimu.
Sebab firman Tuhan berkata, jangan hendak kau buat bait suciku jadi ajang bisnismu. Apa arti bait suci? Bukan gereja. Bait suci itu adalah jemaat Tuhan. Bahwa gereja itu adalah kemah. Perkumpulan bersama beribadah kepada Tuhan. Penting kita pahami. Hati-hati kita hamba pelayan Tuhan. Jangan kita nanti memberita Injil kepada jemaat Tuhan domba Allah. Jadi kita tenggelam masuk ke neraka. Jemaat itu naik, terangkat. Penting ada pemahaman kita semua. Hati-hati. Selalu supaya kita kadang memahami betul. Percayakan Roh Kudus. Supaya terhindar kuasa-kuasa keajaiban dunia. Kuasa-kuasa mujizat dunia. Kuasa-kuasa hikmat dunia. Ada itu saudara-saudari. Bertahu kita. Yang menyuci otak kita. Supaya terpisah dari jalan kebenaran daripada Allah. Salah satu contoh saudara-saudara itu. Kalau ingin saya kaya. Sudah mungkin itu mengetahui kita semua itu. Ada mengambil pesugihan, ada mengambil ini. Bisa kaya mujizat dunia. Mujizat iblis. Supaya kita pahami. Saudaraku kekasih dalam nama Yesus Kristus. Ini part 2, tadi part 1 saudara-saudara. Supaya kita pahami. Maka dikatakan dalam firman Tuhan, kejarlah kodrat ilahiku. Maka setiap kita belajar dalam firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, Roh Kudus antar segala doa ke tempat Bapakku dalam surga. Haleluya, haleluya, Bapak yang baik, mendengarlah Tuhan. Aku mau belajar firman, ajari aku. Aku orang bodoh. Aku meminta roh hikmah, pengertian, pengajaran daripada Engkau langsung, Bapak. Sehingga Tuhan mencurahkan kepada kita. Apapun kesalahan dan dosa kita sudah terlanjur di hadapan Tuhan. Karena Tuhan, bagaimana umat-umatnya semakin dewasa, semakin mengerti kehendak Tuhan. Dapat menjadi pelaku firman Allah dan melakukan firman Tuhan. Maka dikatakan dalam kitab, saling mendoakanlah kamu, saling mengasihilah kamu, saling membantulah kamu. Ada dua hal yang Tuhan rencanakan kepada umatnya. Melakukan kebenaran di hadapan Tuhan dan melakukan kebenaran di hadapan sesama manusia. Kalau hanya kepada Tuhan aja kita, saudara, belum tentu kita Tuhan tanggapi. Di prakteknya, di perlakunya, nampak kayu dari buahnya. Itu. Jadi supaya kita tidak tertipulasi hikmat dunia. Sekarang ini kalau coba kita perhatikan secara matang, kasih itu sudah hilang. Saling menolong pun kamu sudah hilang. Sementara kita mengenal firman Tuhan, percaya kepada Yesus. Saling membantu ada enggak? Saya rasa udah jarang sekarang. Kalau enggak kita lakukan itu kepada sesama, enggak kita doakan mereka. Sementara kita merasa diri kita bahwa kita sudah dekat kepada Tuhan. Sama dengan bohong, sama dengan dosa juga. Di prakteknya itu dilakukan. Banyak sekarang orang mengatakan kasihan ya, tapi hanya di lidah dan bibir mengatakan kasihan. Namun menolong tidak ada. Di mana kasih itu? Coba kita bertanya, apa janji Tuhan kepada umat-umat percaya kepada Dia? Apa janjinya? Ada 3 perihal. Iman, kasih, pengharapan. Kalau tidak jebol yang dua ini, yang ketiga tidak jebol sama-sama, kita menghuni neraka juga. Bertahu saudaraku. Iman di perbuatan. Kasih sesama manusia di dalam kehidupan jalan kebenaran Tuhan. Saling mengasihi, saling mengampuni. Sehingga dapat pengharapan itu. Jadi penting ada pemahaman. Barang siapapun yang menonton video nanti, kita putar di channel YouTube. Aku mohon izin, mohon maaf kepada hamba pelayan Tuhan dimanapun saudara-saudara. Marilah kita menjabarkan firman Tuhan dengan penuh percaya hikmat daripada Allah sendiri. Mintalah roh hikmat, pengertian, pengajaran daripada Allah tempat yang maha tinggi. Jangan kita buat dari kepandaian kepintaran kita. Coba kita pahami secara mendalam dalam firman Tuhan. Murid daripada Allah Yesus Kristus. Rasul daripada Tuhan. Satu pun tidak ada sekolah pendeta itu.
Jadi jangan kita buat dari kepandaian kita. Tuhan nikmati semua. Bahkan nyawa mereka sampai mereka menjual nyawa demi Tuhan kebenaran. Supaya manusia itu mengerti kebenaran daripada Allah. Penting ada kita pahami. Jangan kita gara-gara sudah sekolah begini-begini bangga. Kalau aku pribadi, saya tidak pernah bangga menjadi pemberita Injil di channel YouTube ini. Saya tidak pernah bangga. Tetapi saya bilang, Tuhan tuntun aku, tolong aku. Karena aku tidak luput segala dosa. Aku bilang. Ya. Kita hati-hati. Karena pesan Tuhan kepada muridnya, Petrus, apakah engkau mau menggembalakan kawanan dombaku supaya tidak digigit mawas, supaya tidak dimangsai singa? Artinya mawas singa itu setan. Gembalakanlah kawanan dombaku, katanya kepada Petrus. Enggak mudah loh kita seorang hamba pelayan daripada Allah. Tanggung jawab kita penuh banyak kepada jemaat Tuhan domba Allah. Yang Tuhan percayakan sebagai profesi kita. Membawa jalan kebenaran mereka itu. Hati-hati. Hati-hati. Mari semakin belajar. Semakin memahami. Jauhkan kepentingan pribadimu. Karena sudah janji Allah. Beritakan Injilku, aku akan menyertaimu. Kita tidak tahu nanti datangnya dari mana Tuhan berikan itu. Apakah di pekerjaan kita, profesi kita, seharian pekerjaan Tuhan berkati, kita tidak tahu. Kalau kita sudah berani menjabarkan firman Tuhan, berani kita pemberita Injil, berani kita berkhotbah, berita cukup percaya kepada Tuhan, akan Tuhan menyertai kita. Maka Tuhan Allah berkata, jangan buat kepentingan pribadimu. Jangan buat baik suciku menjadi ajang bisnismu, kata Allah. Tahu baik suci kan? Baik suci itu bukan gereja. Baik suci itu jemaat domba. Itu. Supaya kita pahami semua. Mari saudara-saudara. Kenapa kita buat di channel YouTube ini? Karena saya tahu bahwa jemaat itu, bahwa jemaat Tuhan adalah kita orang percaya kepada Yesus Kristus. Bahwa baik suci daripada Allah kita ini bukan gereja. Jadi siapapun yang menonton video ini, semoga kita semua diberkati dan dilindungi. Mari kita pelajari firman Tuhan. Yang penting dicatat, digaris bawahi. Di saat kita, apapun dosa kita, apapun kesalahan kita, apapun kekurangan kita, di saat kita berdoa kepada Tuhan, percayakan Roh Kudus membimbingmu datang kepada Tuhan. Itu kuncinya. Sehingga Roh Kudus mengantar itu kepada Tuhan. Hati-hati loh, penghalang di udara ada loh. Itu. Maka saya selalu buat khotbah di firman Tuhan di channel TV, tidak pernah mencari kepentingan. Jangan di-subscribe ini, saya nggak mau. Karena saya bukan mengobrol firman dan bukan menjual firman. Saya memberitakan Injil. Itu. Tapi like, share kepada keluarga SAI Mas Sekasih Sepadan. Kita tidak tahu apa 2024 ini nanti apa yang terjadi. Saya tidak tahu. Mari saudara-saudaraku, karena saya pun manusia tidak segala dosa. Mungkin lebih besar dosaku daripada saudara-saudaraku. Daripada saudara-saudaraku, lebih besar dosaku. Mungkin lebih jahat tahu di hadapan Tuhan. Karena janji Tuhan, aku datang kepada orang yang jahat. Supaya mengerti akan kebenaranku. Hendaklah orang benar itu bertahan. Karena godaan iblis kuat. Menyerang. Itu. Setiap kita sudah mengerti ada sifat mengimani kebenaran Tuhan, kita tidak luput dari serangan kuasa kegelapan. Terus itu. Sampai mati pun. Tunggu matilah baru nggak ada lagi. Maka Tuhan berkata, hendaklah kamu berjaga-jaga dan waspadalah selalu. Berdoalah. Percayakan dengan Roh Kudus. Kata Tuhan. Inilah malam ini saudara-saudaraku kekasih dalam nama Yesus Kristus. Mohon izin, mohon maaf. Ini bukan kehendak saya. Inilah kehendak Tuhan. Karena kita terangkan arah firman kebenaran, bagaimana cara menyembah Tuhan.
supaya kita tidak keliru. Karena Tuhan Allah berkata bahwa penyesat itu sudah ada di hadapan kalian. Jadi Tuhan Allah justru tidak mau jemaat-jemaatnya sesat. Buktinya kalau kita perhatikan, udah ribu sana, gereja sana, ribu sini. Jadi Tuhan penting sekarang mengutus orang-orang yang tidak layak selama ini di hadapan manusia sesama manusia seseorang. Yang tidak layak di hadapan sesama manusia sehingga Tuhan tangkap orang jahat itu menjadi pemberita Injil. Itu. Karena firman Tuhan berkata, aku datang kepada orang yang jahat. Yang mengerti kebenaranku. Biarlah orang benar itu bertahan dalam imannya. Karena godaan iblis 28 jam. Dimanapun kita berada, iblis masuk terus ke kuping. Menyesatkan. Tapi Tuhan Allah menyesatkan, berdoalah engkau dengan Roh Kudus. Supaya Roh Kudus menolongmu. Kata Tuhan. Sehingga kodrat ilahiku, aku mencurahkan kepadamu karena engkau percaya kepada Roh Kudus. Mengerti kita hikmat daripada Allah. Sekali membaca tantangan, pergumulan, pencobaan. Kalau menurut saya pribadi, barang siapa orang tidak memiliki pencobaan dan pergumulan, bahwa kita belum tentu benar-benar datang kepada Tuhan. Karena Tuhan janji itu, biarlah pergumulan pencobaan yang kau rasakan menambah kekuatan imanmu, kata Tuhan. Itu. Tujuan daripada anak itu apa? Supaya kita tetap meminta pertolongan kepada Tuhan berdua. Ampun ya Tuhan, tolong aku, kuatkan aku. Itu. Terima kasih saudaraku. Inilah malam ini seruan firman kita buat tahun 2024 ini. Mari kita sama-sama melakukan. Belajar demi belajar datang kepada Tuhan. Karena untuk Tuhan dan untuk kita. Tidak ada untuk saya, enggak. Bagaimana keuntungan kita bersama semua. Mari berdoa kepada Tuhan dan mengucap syukur segala lawatannya, hikmat kasih karunia daripada Allah. Terpujilah nama Tuhan kami di dalam Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus. Segala puja-puja syukur Bapa bagimu. Ampuni segala noda dan dosa kami. Di saat kami mau menunduk diri, Tuhan selalu memberikan pengajaran-pengajaran tentang kebenaran. Supaya kami sanggup melakukan kesukaan dan rencana daripada Tuhan. Jauhkan dari kehidupan kami hikmat-hikmat dunia, keajaiban dunia ingin menyelimuti pemikiran kami supaya terpisah jalan kebenaran Tuhan. Tapi kami percaya dengan Roh Kudus yang menuntun kami curahan tangan-Mu. Ampunilah segala dosa kami, kuatkan kami. Kami berdoa Bapa di hadapan Tuhan, jiwa dan tubuh kami persembahkan di hadapan Tuhan. Menjadi persembahan yang layak dan sejati di hadapan Tuhan sesuai firman perkataan-Mu. Ajari kami semua Tuhan, kuatkan kami. Selimuti kami semua, bahkan yang benar, bahkan yang menonton video ini Tuhan. Hikmati mereka. Nyatakan Bapa rahasia hikmat tersembunyi daripada Allah supaya mereka memahami. Ampunilah segala kekurangan kami di hadapan Tuhan. Kami sadar dan tahu manusia tidak luput segala dosa di hadapan Tuhan. Paling banyak dosa kami di hadapan Tuhan dan tidak sempurna. Tapi sucikanlah itu Bapa atas permohonan doa dan ibadah kami. Jagailah kami, kuatkanlah kami. Mana kehendak rencana Allah yang jadi bagi kami. Berkati semua yang menonton video ini. Barang siapa yang mengalami berbagai penyakit di dalam tubuhnya, izinkan lidah dan bibir berkata di hadapan Tuhan. Nyatakanlah keajaiban ilahi, mujizat yang nyata daripada Allah. Kodrat daripada Engkau Bapa, keajaiban menyelimuti mereka dan menyembuhkan mereka. Hanya doa Bapa yang kuminta. Biarlah ranah tangan Allah sendiri bekerja. Hanya di dalam Bapa, Putra, Kudus. Aku berdoa dan kami berdoa. Berkati kami semua. Haleluya Roh Kudus. Haleluya Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Melewati lembah duka semu, jalanku gelap dan sepi. Tuhanku perlu pertolongan-Mu, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Tiada
orang lain menolong aku, hanyalah padamu ku dambakan. Tuhanku perlu pertolonganmu, sebab ku tak dapat jalan sendiri, ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tuntunlah kami, biarlah sinarmu menerangi kami, sebab kami ingin bersamamu Tuhan, sebab kami ingin bersamamu Bapa. Kuasa keilahian, mujizat yang maha tinggi oleh Yesus Kristus Raja alam semesta, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya lawatan penyertaan tangan Tuhan melawat kami dan menyelimuti kami. Dan berkatilah kami semua Bapa, ampuni segala kekurangan kami depan Tuhan. Hanya di dalam Bapa, Putra, Roh Kudus kami telah belajar dengan firman daripada Allah, tuntunan tangan ilahi mujizat yang nyata daripada Yesus yang kami percayakan. Hikmati kami semua. Haleluya Roh Kudus, haleluya Bapa yang baik, haleluya.